Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak ustadz sekalian yang soleh dan soleha, hari ini kita akan kembali belajar tentang TIS ataupun sejarah. Tetapi sebelum itu, mudah-mudahan doa ustadz, anak-anak sekalian diberikan kesehatan, diberikan tetap kekuatan dan selalu semangat di dalam belajar. Mudah-mudahan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan daripada virus ini cepat berlalu. Nah, hari ini anak-anak ustadz kita akan melanjutkan materi tentang perang. Kalau yang lalu kita membahas tentang perang Badar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perang yang kedua, yaitu perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal, 7 Syawal pada 3 Hijriah. Nah, ini sengaja Ustadz membuat tulisan Arabnya di layar belakang HP supaya anak-anak bisa sekaligus mendapat penjelasan tentang perang Uhud dan juga bisa sekalian membaca tulisan Arab Melayu ini. Nah, kita lanjutkan. Jumlah pasukan kaum muslimin sebelumnya itu sekitar 1.000 orang. Tetapi di pertengahan ataupun di tengah perjalanan menuju Bukit Uhud itu menjadi 300 orang. Artinya kenapa ini terjadi? Karena mereka, orang-orang itu memisahkan diri dari yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu daripada tokoh pemimpinnya atau katakanlah sebagai kepala suku. Maka tinggallah pasukan kaum muslimin itu terdiri dari 700 pasukan bertameng dan 2 pasukan berkuda yang akan menghadapi pasukan kafir Quraisy yang ketika itu jumlah pasukan Quraisy sebanyak 3.000 orang. Pasukan bertameng itu sekitar 200 pasukan berkuda. Nah, kemudian masuk kita pada pembahasan sebab-sebab terjadinya perang Uhud. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya perperangan Uhud itu? Ini akan kita bahas. Nah, jadi terjadinya perang Uhud itu sebabnya pertama adalah kekalahan kafir Quraisy pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam, maka orang Yahudi Nasrani tidak terima dengan kekalahan pada saat perang Badar. Maka mereka melakukan perang yang kedua, yaitu perang Uhud. Nah, walaupun perang Uhud ini nantinya di awal dimenangkan oleh kaum muslimin, tetapi ketika kaum muslimin terlena dengan harta ghanimah atau rampasan yang didapat, maka strategi kafir Quraisy berubah dan dikepung kaum muslimin hingga saatnya perang Uhud ini dimenangkan oleh kafir Quraisy. Yang kedua, sebab terjadinya adalah perkembangan dakwah Islam yang semakin maju pasti menambah kemarahan dan kebencian dari pihak kafir Quraisy. Artinya, Islam itu semakin berkembang, Islam semakin jaya, Islam semakin ramai, Islam semakin banyak. Makanya daripada itu orang Yahudi Nasrani iri dan dengki, maka diajaklah supaya Islam ini tidak banyak, diajaklah berperang. Yang ketiga sebabnya,
Ya, sebab ketiga, munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang dari Bani Hashim mengikutkan kebencian dari Bani Umayyah, sehingga di dalam perang Uhud Bani Umayyah yang memimpinnya. Artinya mereka benci kepada Nabi Muhammad, mereka tak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dalam perang Uhud, ya, ternyata terdapat pasukan relawan yang terdiri dari para wanita, di antaranya adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Aisyah ternyata ikut serta. Ya, Aisyah ini adalah anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Aisyah ikut juga dalam perang Uhud. Kemudian yaitu Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra juga itu sebagai tugas relawan ataupun wanita muslimah yang merupakan anak dari Khadijah, ikut juga serta di dalam relawan perang Badar. Ya. Mereka tugasnya adalah merawat jika ada yang terluka, mempersiapkan makanan dan juga mempersiapkan minuman bagi tentara-tentara Islam. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan 50 pemanah untuk mengambil posisi, yaitu posisinya di Bukit Ainain. Selanjutnya diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat penjagaan sebelum ada perintah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak sabar dan meninggalkan daripada tempat peperangan, sehingga hancurlah strategi yang telah dibangun oleh Rasulullah, sehingga berantakanlah strateginya. Terakhir perang terjadi di Bukit Uhud, yaitu di dekat suatu pegunungan yang terletak di sebelah utara Madinah. Ya. Pada mulanya peperangan hampir dimenangkan oleh kaum muslimin, akan tetapi pasukan pemanah yang ditugaskan untuk menjaga tadi posisinya di Bukit Ainain tertipu dengan mundurnya kaum kafir. Mereka turun untuk mengambil harta rampasan. Artinya ketika orang Islam turun dari tempat pemanah, maka putar balik itu kafir Quraisy, sehingga mereka mengejar dan mengepung daripada umat Islam. Ini dulu nanti akan kita lanjutkan. Silakan dilihat juga di internet, dibahas tentang kisah daripada perang Uhud. Yang kisah ini dikalahkan oleh umat Islam, maka kita juga mendengar kisah ini cukup merasa sedih. Ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.